Sebelumnya selamat pagi Kak Cecil, selamat pagi Kak Christian. Di sini saya mau ngevlognya pakai caranya gini. Saya akan menjelaskan tentang dynamic routing SPF untuk memenuhi nilai TAS yang sudah diberikan. Ya, yang pertama dynamic routing SPF. Sebelumnya maaf kalau ada salah Kak ya. Ini sepemahaman saya. Dynamic route Dynamic routing protocol sendiri didefinisikan sebagai routing protokol yang memungkinkan router-router yang dikonfigurasi dapat saling bertukar informasi routing secara dinamis. Makanya dinamakan dynamic group karena bertukar informasinya itu secara dinamis. Ada dua perbedaan antara distant vector dan link state. Distant vector routing protokol memilih jalan langsung yang terdekat. Link state routing protokol akan memilih jalur yang mempunyai media paling besar. Ini kayak udah gambarkan sama kayak kalau kita dari FTI ke kampus bawah itu ada banyak jalur, kita tergantung memilih jalur yang mana. Terus ada type dynamic route. Yang pertama routing information protocol atau bisa disebut RYP atau V1. Kedua ada RYP V2, kemudian EIGRP Interior Gateway Routing Protocol. Yang terakhir ada OSPF Open Source Patch First. Yang pertama routing information protocol RYP V1 and V2. V1 merupakan classful routing protocol. Classful routing protocol informasi subnet langsung tidak disertakan dalam routing update. Yang kedua V2 adalah classless routing protocol. Classless routing protocol informasi subnet masih yang disertakan pada routing update. Yang selanjutnya karakteristik RYP. Yang pertama RYP termasuk routing protokol berjenis distant vector. Yang kedua RYP menggunakan hop count sebagai metrik untuk menentukan base path. Yang ketiga, network dengan hop count yang bernilai lebih dari 15 dianggap sebagai unsearchable network. Yang keempat, routing update message disebarkan setiap 30 detik. Yang kelima, RYP memiliki administrative distance atau AD sebesar 120. Terus Engage Interior Routing Protocol atau bisa kita tahunya itu EIGRP, salah satu routing protokol yang bersikap proprietary dari Cisco System yang dirilis pada tahun 1992. Disebut sebagai proprietary karena routing protokol EIGRP ini hanya untuk digunakan sesama router Cisco, tidak untuk router yang lain. Ya, terus karakteristik dari EIGRP. Yang pertama Reliable Transport Protocol atau bisa disebut RTP, pengiriman paket yang terjamin dan terurut kepada semua network. Kemudian bounded update, mengirim update ketika metrik untuk rute berubah jadi EIGRP, mengirim penambahan update ketika terjadi perubahan rute ke tujuan daripada mengirim informasi routing table. Yang ketiga diffusing update algoritma atau bisa disebut dual, memilih jalur dengan cost paling rendah dan bebas looping untuk mencapai destination. Yang keempat, establishing adjacencies, mengirimkan informasi hanya ketika ada penambahan network baru. Yang terakhir ada network and topology table. Ini yang terakhir, OSPF Open Source Patch First. OSPF adalah protokol routing tanpa kelas atau bisa disebut tanpa classless yang menggunakan konsep area untuk skalabilitas. Yang kedua menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. Ini karakteristik dari OSPF. Yang pertama, protokol routingnya itu link state. Yang kedua merupakan open standard protokol routing yang dijelaskan di RFC atau bisa singkatannya ada request for comment 2328 oleh Internet Engineering Task Force. Yang ketiga menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost terendah. Yang terakhir, update routing dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya Kak. Terima kasih.